Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 12 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Renungan kita di saat ini diberi judul Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent ketiga. Waktunya sudah semakin dekat dan mendesak. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Undangan itu menuntut sikap hati yang gembira, hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Kedatangannya harus disambut dengan sukacita. Untuk itu, semua orang perlu mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, agar setiap pribadi tidak keliru mendapatinya. Beberapa hal yang masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang salah segera harus kita tinggalkan. Orang diajak untuk membangun sikap hidup yang pantas bagi kedatangannya. Marilah kita mengusahakannya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang masa Advent adalah masa menunggu dan menanti. Dan yang kita nantikan adalah kedatangan Sang Putra yang menjadi kerinduan, dambaan, dan harapan kita. Berpadu dengan harapan Santa Maria dan Santo Yosef yang mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, apakah yang kita perlu buat dalam saat menunggu kedatangan Juru Selamat? Dalam Injil hari ini, orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat juga demikian." Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang menyediakan jalan bagi kita semua untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebab ia menyerukan pertobatan. Isi dari pertobatan itu adalah keadilan, cinta kasih, dan saling berbagi. Yohanes adalah orang yang tidak setuju dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan bercabang lidah. Yohanes ingin melawan kecurangan, melawan pemerasan dan perampasan para prajurit. Dan inilah yang justru diwartakan kepada kita sekarang ini. Karena untuk kita juga jalan telah dipersiapkannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Yohanes adalah seorang nabi yang tak tergoyahkan, hidup keras dengan pakaian kasar. Ia adalah Elia baru yang berseru di padang gurun, mewartakan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah pembebasan dari dosa. Pertobatan itu konkret. Sekonkret suara Yohanes yang menyerukan pertobatan. Sekonkret Tuhan Yesus yang lahir untuk kita, yang kita nantikan. Janganlah kita takut untuk bertobat. Tuhan Allah selalu menanti kita di setiap titik tapak jalan yang kita lalui. Saudara-saudari terkasih, mari kita jadikan pekan ketiga masa Advent ini sungguh-sungguh sebagai pekan Gaudete. Pekan yang berisikan sukacita, bukan karena hal-hal duniawi, melainkan karena buah keindahan rohani mengukir hati dan kepribadian kita, yakni pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Pembaharuan diri dan pertobatan sungguh menghadirkan kegembiraan di surga. Karena Allah yang membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Di sisi lain, dengan pembaharuan diri itu, kita pun akan bersukacita dalam Tuhan. Seperti pada bacaan kedua, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, malah kita harus mampu mengucap syukur dalam doa dan permohonan, sebab Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan mengendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.